Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ismawati dengan nomor NIM 22411040211 dari kelas 3 PAIC dengan mata kuliah Sumber Belajar PAI berbasis multimedia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Nur Halim, MPD. Nah, dengan saya membuat video ini untuk memenuhi ulangan akhir semester dari mata kuliah Sumber Belajar PAI berbasis multimedia. Pada video kali ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan dari mata kuliah Sumber Belajar PAI berbasis multimedia dari ulangan akhir semester. Soal yang pertama yaitu pertimbangan apa yang akan mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari pengembangan dan pembelajaran. Pengembangan merupakan suatu proses sistematis yang mengikuti suatu prosedur yang telah ditetapkan dalam pengembangan pembelajaran sehingga menghasilkan bahan ajar khusus pada mata pelajaran pendidikan agama Islam atau yang sering disebut dengan PAI. Selanjutnya yaitu pengertian dari pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses belajar yang berupa interaksi antara siswa, guru, dan sumber belajar tersebut. Pembelajaran juga merupakan suatu kombinasi yang tersusun antara berbagai sumber belajar dengan yang lainnya, yang meliputi antara unsur-unsur manusiawi, material, perlengkapan, fasilitas, dan prosedur. Adapun manusia yang terlibat dalam proses pengajaran yaitu ada siswa, guru, dan tenaga lainnya yang berada di sekolah tersebut. Material yang ada di sekolah yaitu meliputi ada buku-buku, papan tulis, kapur, slide, film, video, fotografi, audio, dan sebagainya. Sedangkan fasilitas dan perlengkapan dari sekolah terdiri dari ruang kelas, video, visual, dan komputer. Sedangkan prosedur yaitu meliputi praktek, belajar, ujian, dan sebagainya. Proses belajar mengajar yaitu sebagai interaksi antara siswa dan guru yang sering terjadinya hambatan-hambatan pada komunikasi, seperti pengembangan bahan ajar pada mind map, berbasis multimedia pada Aurora 3D, pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, kurikulum 13. Kondisi yang diperlukan yaitu ada 3. Nah, yang pertama yaitu ada tersedianya pengembangan bahan ajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, hadirnya pengembangan pada saat ini yaitu untuk mengembangkan bahan ajar yang sudah ada sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu pengembangan ini diharapkan menjadi salah satu pilihan terbaik untuk mengatasi suatu sistem pembelajaran. Nah, soal nomor 2 yaitu sebagai guru PAI, apa yang harus dikembangkan untuk pembelajaran fikih, SKI, dan akidah akhlak? Tentu pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang menggunakan suatu metode dan media yang tepat. Dan guru juga harus memiliki kemampuan menggunakan metode dan media untuk pembelajaran. Guru juga harus sering menggunakan media seperti papan tulis, radio, spidol, video, dan lain-lainnya yang mendukung pembelajaran tersebut. Nah, teknologi juga sangat penting dalam proses pembelajaran karena mempermudah suatu pembelajaran dan membantu proses pembelajaran agar lebih menarik dan tidak membosankan.
Nah, untuk mencapai tujuan suatu pembelajaran, guru harus selektif dalam pemilihan metode pembelajaran yang akan disampaikan. Karena dengan daya tampung atau daya serapnya siswa yang sangatlah berbeda, guru juga sangat dituntut untuk lebih selektif memilih metode pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran fikih, akidah akhlak, dan SKI, supaya siswa dapat menyerap materinya secara menyeluruh. Penggunaan media dengan metode dan teknik yang bervariasi tentu sangat diperlukan. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan agar tidak membosankan dan tentu saja menarik, serta dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar bagi siswa. Dan fasilitas dan sarana yang harus dimiliki oleh sekolah yaitu meliputi whiteboard, spidol, ruang kelas, komputer atau laptop, ruang komputer, dan wifi. Dan soal nomor 3 yaitu apa sih pengertian dari AI atau Artificial Intelligence? Kecerdasan buatan atau dalam bahasa asing yaitu Artificial Intelligence, yang artinya saya paham atau kehandalan dalam mengerti dan melaksanakan aksi. Nah, kecerdasan buatan ini juga muncul pada 1940-an. Meskipun pada zaman Mesir kuno sudah tahu pengembangan ini ada ya. Lalu ada definisi kecerdasan buatan menurut para ahli. Yang pertama ada H.A. Simon. Merupakan suatu pelajaran di mana komputer bekerja lebih baik dari apa yang manusia lakukan. Suatu pelajaran supaya komputer melakukan hal yang baik lebih dari apa yang manusia lakukan. Pendapat yang kedua ada Knight dan Rich, di mana menurut mereka yaitu dua dimensi yang utama, yaitu bertindak dan berpikir. Di mana kelanjutan dari berpikir dan bertindak itu dijabarkan kembali berdasarkan kinerja dan rasionalitas. Nah, konsep AI itu ada 3 ya. Selama 20 tahun akhir ini juga telah menghasilkan suatu inovasi yang besar, seperti big data, penelitian medis, dan kendaraan tanpa pengemudi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu konsep dari AI itu ada 3 ya. Yang pertama itu machine learning. Contohnya ada Gmail. Pada Gmail itu terdapat filter otomatis yang digunakan untuk pencarian dengan cepat. Atau ketika menggunakan handphone pintar yang mempunyai fasilitas kalender atau alarm yang dapat mengingatkan kita akan acara tertentu yang penting bagi kita. Yang kedua ada deep learning. Nah, pada teknik ini mengajarkan untuk melakukan apa yang dilakukan oleh manusia dengan cara menyontoh teknologi. Contohnya seperti kontrol suara yang terdapat pada TV, handphone, handsfree, dan lain sebagainya. Pada model ini menggunakan data yang besar dan berlapis. Yang ketiga ada jaringan syaraf tiruan. Sebagai contoh yaitu pada tahun 2000-an bisa melakukan pengenalan model tulisan tangan dalam pembayaran cek, analisis data, serta pengenalan wajah dan prediksi cuaca. Dengan menggunakan 3 pokok tersebut dapat dibuatnya robot yang dapat berpikir dan bertindak secara baik di luar kode yang telah diberikan. Sekian jawaban dari pertanyaan ulangan akhir semester mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.